Seorang pengusaha memasang kamera tersembunyi untuk melindungi putranya yang lumpuh, sampai ia melihat apa yang dilakukan asisten rumah tangganya. Bagas merasakan jantungnya berdetak kencang ketika ia membuka ponsel di tengah rapat dan mengakses rekaman kamera tersembunyi yang dipasang di seluruh rumah. Apa yang muncul di layar bagian dapur membuat seluruh dunianya seolah berhenti berputar seketika. Gambar di layar ponsel itu menampilkan setiap sudut dapur dengan sangat jelas dan Bagas tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sana, karena putranya Rendra sedang duduk di lantai, memukul-mukul panci dengan sendok kayu sambil tersenyum dengan cara yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia lihat. Sejak kecelakaan itu terjadi dan merampas kemampuan anaknya untuk menggerakkan kedua kakinya. Dan Sekar, asisten rumah tangga yang baru ia rekrut 3 minggu lalu, terlihat berbaring tengkurap di lantai dapur yang dingin. Wajahnya menghadap ke arah bocah itu, masih mengenakan seragam birunya lengkap dengan sarung tangan karet kuning. Seolah ia berhenti di tengah-tengah pekerjaan membersihkan rumah hanya untuk menemani Rendra. Berada di level yang sama dengan mata anak itu, mengobrol dan tertawa bersama. Sementara si kecil dengan riang memukul-mukul wajan dan panci yang berserakan di lantai. Bagas menggenggam ponselnya begitu erat hingga jari-jarinya memutih, dadanya terasa sesak dan berat, karena dalam 8 bulan terakhir, sejak ia kehilangan istrinya dalam kecelakaan yang juga membuat putranya tidak bisa berjalan lagi, ia sudah mempekerjakan 4 pengasuh anak yang berbeda-beda dan semuanya memperlakukan Rendra dengan rasa kasihan yang menyesakan. Atau dengan dinginnya profesionalisme seseorang yang sekadar menyelesaikan pekerjaan dan tidak lebih dari itu. Namun di layar itu tampak seorang asisten rumah tangga yang bahkan tidak dibayar untuk mengurus anak itu, berbaring di lantai dapur yang keras, bermain bersamanya seolah itu adalah hal terpenting di seluruh dunia. Rapat terus berlangsung di sekelilingnya dengan grafik-grafik yang diproyeksikan ke dinding dan angka-angka yang terus diperdebatkan. Namun Bagas tidak lagi mendengar apapun, karena pikirannya sepenuhnya berada di dapur itu, di mana seorang perempuan yang hampir tidak ia kenal sedang melakukan hal yang tidak lagi mampu ia lakukan sendiri, berbaring di lantai, bermain bersama putranya, seolah itu adalah sesuatu yang wajar dan mudah, padahal bagi Bagas hal itu terasa mustahil, karena setiap kali ia menatap Rendra, ia seakan melihat kecelakaan itu kembali, melihat mobilnya terguling, melihat tubuh Larasati yang tak berdaya di kursi depan, dan mendengar tangisan putus asa anaknya yang terjebak di kursi bayi. Pak Bagas, saya butuh persetujuan Bapak untuk melanjutkan kontrak ini. Suara Direktur Keuangan itu memotong lamunannya dan Bagas mengangkat pandangan dengan bingung. Mencoba memahami apa yang sedang mereka bicarakan, namun pikirannya kosong, benar-benar kosong, kecuali untuk bayangan Sekar yang berbaring di lantai dapur sambil tersenyum kepada Rendra. Saya harus pergi sekarang, kata Bagas, mendorong kursinya ke belakang dan berdiri sambil meraih jas dan ponselnya dari meja. Mengabaikan tatapan terkejut para eksekutif di sekelilingnya, karena ia tidak pernah meninggalkan rapat penting seperti ini di tengah jalan tanpa penjelasan apapun. Namun saat itu ia tidak peduli dengan kontrak atau angka atau hal lain manapun selain segera tiba di rumah dan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Lift terasa seperti keabadian untuk turun dari lantai 27 ke parkiran bawah dan Bagas berdiri di dalamnya menatap ponsel sambil memutar ulang rekaman itu untuk ke-6 kalinya. Melihat Rendra memukuli panci dengan senyuman lebar di wajahnya dan mata coklatnya yang bersinar penuh kegembiraan. Sementara Sekar bertepuk tangan dan tertawa bersamanya seolah mereka adalah sahabat lama dan bukan majikan dan pembantu yang hampir tidak saling mengenal. Kemacetan Jakarta parah seperti biasanya. Namun Bagas mengemudi dengan autopilot, menghindari kendaraan lain dan menerobos lampu kuning dengan satu-satunya kekhawatiran untuk segera tiba di rumah. Karena ia harus melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Harus memahami bagaimana seorang asisten rumah tangga dalam 3 minggu berhasil melakukan apa yang tidak berhasil dilakukan 4 pengasuh profesional dalam 8 bulan. Di setiap lampu merah yang membuatnya berhenti. Bagas kembali menatap rekaman di ponselnya dan memperhatikan detail-detail yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Ia melihat bagaimana Sekar menatap Rendra dengan kelembutan yang tulus di matanya. Ia melihat bagaimana ia tersenyum sungguh-sungguh ketika bocah itu berhasil memukul panci dengan ritme yang tepat. Ia melihat bagaimana ia merapikan baju kodok Rendra ketika si kecil memanjat punggungnya. Ia melihat bagaimana ia memperlakukan anak itu dengan kelembutan dan kasih sayang yang jauh melampaui kewajiban profesional manapun. Ketika akhirnya ia memarkir mobil di garasi dan masuk lewat pintu samping rumah, suara pukulan panci masih bergema dari dapur, bercampur dengan tawa Rendra yang nyaring dan riang. Bagas berhenti di koridor, menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosi yang terus naik ke tenggorokannya. Karena mendengar tawa itu lagi setelah sekian lama terasa seperti kembali ke masa sebelum kecelakaan,
ketika Larasati masih ada dan rumah itu masih penuh kehidupan dan kebahagiaan. Bagus sekali. Jagoan, sekarang angkat sendoknya tinggi-tinggi dan buat suara sekeras mungkin. Kamu adalah pemain drum terhebat di seluruh dunia. Suara Sekar terdengar bersemangat dan penuh energi, dan Bagas berjalan perlahan menuju pintu masuk dapur lalu berhenti di sana, mengamati pemandangan yang terbentang di hadapannya persis seperti yang ada dalam rekaman ponselnya. Rendra duduk di lantai dengan kedua kaki terentang ke depan mengenakan baju kodok krem berkudung yang Larasati belikan. Untuknya beberapa bulan sebelum kecelakaan, memegang 2 sendok kayu dan memukulkannya dengan sekuat tenaga pada 8 panci yang dibalik dan disusun membentuk setengah lingkaran di hadapannya. Sementara Sekar tetap berbaring tengkurap di lantai keramik dapur dengan seragam birunya yang kusut dan sarung tangan kuning yang masih di tangannya, mengamati setiap gerakan bocah itu dengan senyuman lebar di wajahnya, seolah ia sedang menyaksikan pertunjukan paling menakjubkan dalam hidupnya. Kursi roda hitam bersandar di dinding belakang dekat lemari kayu dan Bagas merasakan dadanya mencekam ketika melihat kursi itu berdiri kosong di sana. Karena kursi itu adalah pengingat abadi tentang semua yang telah Rendra hilangkan. Tentang semua yang telah ia rampas dari anaknya karena 1 detik kelengahan di jalan raya. Lantai keramik berderit pelan, Sekar menoleh cepat ke arahnya dan mata coklatnya membelalak ketika melihat ia berdiri di pintu di tengah siang hari. Padahal seharusnya ia masih bekerja di kantor, ia melompat berdiri dengan tergesa tersandung kakinya sendiri sambil melepas sarung tangan dari tangannya. Wajahnya memerah karena malu. Pak Bagas, Bapak pulang lebih awal, saya sudah menyelesaikan semua pekerjaan, Bapak boleh periksa setiap ruangan. Saya cuma berhenti sebentar karena Rendra tadi menangis kencang sekali dan saya tidak tega membiarkannya seperti itu. Jadi saya pikir saya ajak bermain sebentar dulu sebelum saya siapkan makan siangnya, kata Sekar. Kata-katanya saling tumpang tindih satu sama lain sementara ia mulai memunguti panci-panci dari lantai dengan terburu-buru dan gugup seperti seseorang yang tertangkap basah sedang melakukan kejahatan. Dan Bagas melihat Rendra berhenti memukul sendok dan menatapnya dengan ekspresi ketakutan yang selalu muncul setiap kali ia muncul. Karena dalam bulan-bulan terakhir, ia telah menjadi orang asing bagi putranya sendiri. Seorang pria yang pergi pagi-pagi buta dan pulang larut malam dan hampir tidak bisa menatap anaknya tanpa merasakan rasa bersalah yang menghancurkan dadanya. Biarkan pancinya di lantai, kata Bagas. Suaranya keluar lebih keras dari yang ia maksudkan, membuat Sekar membeku di tempat dengan 2 panci di tangannya dan mata terbelalak. Menatapnya dengan ketakutan yang nyata. Bagas menyadari bahwa ia mengira akan dipecat saat itu juga tanpa kesempatan untuk menjelaskan diri dengan benar. Tolong, Pak Bagas, saya sangat butuh pekerjaan ini. Saya bersumpah saya tidak sedang bermalas-malasan. Rumah ini sudah bersih sempurna. Saya sudah mengepel semua kamar, membersihkan semua kamar mandi, merapikan seluruh gudang dapur, melipat semua pakaian dari ruang cuci, dan bahkan menghilangkan noda di sofa ruang tamu yang Bapak minta kemarin. Saya cuma berhenti 15 menit untuk bermain bersamanya karena ia sangat sedih dan saya tidak tahan melihatnya, ucap Sekar dengan cepat dan suara gemetar, dan Bagas melihat air mata mulai terbentuk di sudut matanya dan menyadari bahwa ia benar-benar putus asa. Karena kemungkinan besar ia bergantung pada gaji itu untuk bertahan hidup dan membayar tagihan serta mempertahankan atap di atas kepalanya. Saya tidak khawatir soal kebersihan rumah. Yang ingin saya tahu adalah kenapa kamu berbaring di lantai dingin itu bermain dengan anak saya. Padahal pekerjaan kamu adalah membersihkan rumah dan bukan mengurus dia. Tanya Bagas, menyilangkan tangan dan bersandar pada kusen pintu, dan Sekar berkedip bingung seolah tidak memahami apa sebenarnya masalah dengan berbaring di lantai. Saya sedang bermain bersamanya, Pak Bagas. Dia duduk di lantai jadi saya ikut turun ke lantai juga. Karena tidak bisa bermain dengan benar bersama anak kecil kalau kita berdiri memandang dari atas ke bawah. Anak-anak perlu merasakan bahwa kita berada di level yang sama dengan mereka, perlu merasakan bahwa kita benar-benar bersama mereka dan bukan di atas mereka. Nenek saya selalu melakukan hal itu kepada saya waktu kecil dan saya tidak pernah lupa bagaimana rasanya merasa dilihat dan dianggap penting. Jelas Sekar seolah itu adalah hal yang paling wajar dan jelas di dunia, dan Bagas merasakan sesuatu mencekam di dalam dadanya. Karena apa yang dikatakan Sekar sangat masuk akal namun ia tidak pernah memikirkannya seperti itu sebelumnya. Ia tidak pernah mempertimbangkan untuk turun ke lantai dan berada di level yang sama dengan Rendra. Karena ia selalu terlalu sibuk, selalu terlalu lelah, selalu terlalu hancur di dalam. Kamu tidak dipekerjakan untuk bermain dengan anak saya. Kamu dipekerjakan untuk membersihkan rumah ini 3 kali seminggu. Itu saja, saya membayar kamu untuk bekerja dan bukan untuk berbaring di lantai membuang-buang waktu. Kata Bagas berusaha mempertahankan suara yang tegas namun gagal.
Karena saat ia mengucapkan itu ia melirik Rendra dan melihat bahwa ia telah menjatuhkan sendoknya ke lantai dan kini menatap ke bawah dengan bahu terkulai. Seolah seluruh kegembiraan yang ada padanya beberapa detik lalu telah lenyap begitu saja. Dan itu meruntuhkan hatinya dengan cara yang tidak ia duga. Saya sangat tahu apa pekerjaan saya, Pak Bagas, dan saya melakukannya dengan benar setiap hari tanpa pengecualian, tapi Rendra masih anak kecil dan ia butuh lebih dari sekadar rumah yang bersih dan makan tepat waktu. Ia butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh seseorang yang memandangnya dan melihat seorang bocah yang penuh kehidupan. Bukan seorang anak yang hanya layak dikasihani karena kursi rodanya, jawab Sekar dan kali ini suaranya keluar lebih tegas tanpa nada takut itu lagi. Dan Bagas menyadari bahwa ia punya keberanian untuk menghadapinya meski dengan risiko kehilangan pekerjaan. Hal itu mengejutkannya karena sebagian besar orang yang bekerja padanya hanya mengiyakan semua yang ia katakan tanpa pernah mempertanyakan apapun atau memberikan pendapat mereka sendiri. Apakah kamu sedang bilang bahwa saya tidak merawat anak saya dengan baik? Apakah kamu menuduh saya sebagai ayah yang buruk? Tanya Bagas merasakan amarah mulai mendidih di dalam dirinya. Karena bagaimana mungkin perempuan yang hampir tidak mengenalnya ini berani menghakimi cara ia membesarkan putranya sendiri setelah semua yang telah ia lalui dalam bulan-bulan terakhir. Sejak ia kehilangan istri dan menyaksikan putranya menjadi lumpuh. Saya sedang bilang bahwa Bapak menderita begitu dalam sampai Bapak lupa bahwa dia juga sedang menderita. Saya sedang bilang bahwa Bapak telah menjauh begitu jauh darinya dalam upaya untuk tidak merasakan sakit sampai-sampai membuat dia merasa ditinggalkan oleh satu-satunya ayah yang ia miliki. Saya sedang bilang bahwa Rendra butuh ayah yang benar-benar hadir. Bukan sekadar ayah yang membayar tagihan dan memastikan ia punya makan dan pakaian bersih dan obat tepat waktu, kata Sekar. Dan setiap kata itu bagaikan tusukan di dada Bagas karena semuanya benar. Setiap kata adalah kebenaran murni dan menyakitkan untuk mendengarnya diucapkan dengan lantang oleh seseorang yang baru ada di sana selama 3 minggu. Namun tampaknya mampu melihat hal-hal yang selama ini ia coba sembunyikan dari semua orang, termasuk dari dirinya sendiri. Kamu tidak tahu apa-apa tentang saya atau tentang apa yang sudah saya lalui. Kamu tidak ada di sana saat kecelakaan itu terjadi. Kamu tidak melihat apa yang saya lihat. Kamu tidak punya hak untuk datang ke rumah saya dan memberitahu saya bagaimana cara membesarkan anak saya sendiri. Jawab Bagas, namun suaranya keluar pelan dan tanpa keyakinan, karena jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa Sekar sepenuhnya benar dan hal itu membuatnya semakin marah dan bingung. Bapak benar, saya tidak tahu semua yang Bapak telah lalui dan saya tidak punya hak untuk menghakimi. Tapi saya tahu bahwa Rendra sendirian sebagian besar hari di rumah besar ini tanpa ada yang benar-benar mengajaknya bicara atau bermain dengannya. Saya tahu bahwa ia menangis setiap pagi ketika Bapak pergi karena takut Bapak tidak akan kembali seperti ibunya yang tidak pernah kembali. Saya tahu bahwa ia terbangun di tengah malam berteriak-teriak karena mimpi buruk tentang kecelakaan itu dan tidak ada yang datang ke kamarnya untuk menenangkan dan memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja. Dan saya tahu bahwa ia butuh ayahnya sekarang lebih dari sebelumnya. Pak Bagas, karena ia sudah kehilangan ibunya dan tidak bisa kehilangan ayahnya juga. Meski Bapak masih hidup dan tinggal di rumah yang sama dengannya. Ucap Sekar, dan air mata kini mengalir bebas di wajahnya tanpa ia berusaha menghapusnya. Dan Bagas merasakan tenggorokannya tercekam, karena bagaimana perempuan ini bisa tahu semua itu? Bagaimana ia bisa menemukan dalam 3 minggu saja hal-hal yang selama 8 bulan penuh ia coba abaikan dan pura-pura tidak ada? Karena lebih mudah untuk tidak menghadapi kenyataan. Bagaimana kamu tahu semua itu? Bagaimana kamu tahu bahwa ia menangis ketika saya pergi? Bagaimana kamu tahu soal mimpi buruk itu? Tanya Bagas dengan suara serak, dan Sekar menyeka air mata dari wajahnya dengan punggung tangannya yang masih memegang sarung tangan kuning yang kusut itu. Karena saya tetap menemaninya, Pak Bagas, saya tidak buru-buru membereskan rumah lalu langsung pergi mengejar Transjakarta. Saya tinggal melebihi jam yang Bapak bayar. Saya mengajaknya bicara meski tahu ia belum bisa mengucapkan semua kata dengan benar. Saya mendengarkan ketika ia mencoba menceritakan sesuatu dengan menunjuk-nunjuk dan membuat suara. Saya menggenggam tangannya ketika ia ketakutan mendengar suara keras. Saya menyanyikan lagu untuknya ketika ia sedih memandangi jendela. Saya bermain bersamanya ketika ia perlu tertawa dan melupakan sejenak bahwa ia tidak bisa berjalan. Saya melakukan semua yang dibutuhkan seorang anak seusia itu agar dilakukan seseorang untuknya, karena tidak ada yang melakukannya, jelas Sekar, dan Bagas harus memalingkan pandangannya karena ia tidak tahan lagi menatap perempuan itu yang dengan begitu jujur dan langsung menunjukkan kepadanya betapa ia telah gagal sebagai ayah dalam bulan-bulan sejak kecelakaan itu. Ia menatap Rendra yang telah menarik kedua kakinya ke dekat tubuhnya dan kini memeluk lututnya sendiri sambil menatap lantai. Dengan mata coklatnya yang besar itu dipenuhi kesedihan dan kebingungan.
Dan Bagas merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya karena putranya baru berusia 1 tahun. 4 bulan namun sudah menjalani lebih banyak kepedihan dan penderitaan daripada yang kebanyakan orang jalani dalam satu kehidupan penuh. Saya memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah ini, kamera yang merekam segalanya 24 jam sehari tanpa ada yang tahu, tersembunyi di dalam jam dinding, di dalam stop kontak, di dalam bingkai foto di dinding. Saya menonton semua yang terjadi di sini ketika saya tidak ada. Kata Bagas tiba-tiba merasa perlu mengakuinya karena rasa bersalah itu terlalu berat. Dan ia melihat Sekar melangkah mundur selangkah dengan mata terbelalak dan wajah yang sebentar memucat sebelum kemudian memerah penuh kemarahan dan keterhinaan dan pengkhianatan. Bapak sedang memata-matai saya selama ini? Bapak mengawasi saya seolah saya seorang penjahat? Tanya Sekar dan suaranya keluar keras dan tajam dan penuh luka. Dan Bagas merasakan tusukan rasa bersalah karena ketika difrasekan seperti itu kedengarannya jauh lebih buruk dari yang sebenarnya. Dan ia menyadari bahwa ia telah melanggar privasinya dengan cara yang mengerikan. Saya perlu tahu apa yang terjadi di sini ketika saya tidak di rumah. Saya perlu memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada Rendra. Karena saya pernah punya masalah serius dengan pengasuh-pengasuh sebelumnya yang menyakitinya ketika saya tidak sedang mengawasi dan saya tidak bisa mempertaruhkan keselamatannya lagi. Bagas mencoba membenarkan diri. Namun bahkan bagi dirinya sendiri itu terdengar lemah dan invasif dan salah. Dan ia melihat kekecewaan tumbuh di wajah Sekar. Dan apakah Bapak melihat sesuatu yang buruk dalam semua rekaman itu? Pak Bagas, apakah Bapak melihat saya menyakitinya dengan cara apapun? Apakah Bapak melihat saya berteriak kepadanya? Apakah Bapak melihat saya mengabaikannya ketika ia menangis meminta perhatian? Apakah Bapak melihat saya membiarkannya sendirian dalam bahaya? Atau Bapak melihat saya merawatnya dengan segenap kasih sayang yang saya punya seolah ia adalah anak saya sendiri? Tanya Sekar dan Bagas terdiam, karena ia tidak melihat satu hal buruk pun dalam rekaman 3 minggu terakhir. Ia melihat kebalikannya. Ia melihat Sekar memperlakukan Rendra dengan cinta dan dedikasi yang tidak pernah ia lihat sejak Larasati masih ada. Dan hal itu membingungkannya secara mendalam karena ia tidak bisa memahami bagaimana seorang orang asing bisa terhubung dengan putranya dengan cara yang ia sendiri tidak lagi mampu lakukan sejak kecelakaan itu. Saya melihat kamu melakukan hal-hal yang bukan bagian dari pekerjaanmu. Saya melihat kamu menyanyikan lagu untuknya padahal seharusnya kamu sedang membersihkan kamar mandi. Saya melihat kamu bermain bersamanya padahal seharusnya kamu sedang memasak makan siang. Saya melihat kamu berbaring di lantai membuang-buang waktu padahal ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan saya membayar untuk waktumu, kata Bagas. Dan bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya ia menyadari betapa picik dan kejam dan kecilnya itu kedengarannya. Namun ia tidak bisa berhenti karena ia sedang marah. Ia marah kepada Sekar karena membuat sesuatu yang baginya mustahil terlihat begitu mudah. Karena berhasil terhubung dengan Rendra ketika ia sendiri tidak lagi bisa. Kalau begitu pecat saya, Pak Bagas, pecat saya sekarang juga. Karena saya tidak akan meminta maaf karena telah memperlakukan putra Bapak sebagai manusia yang layak mendapat cinta dan perhatian dan kasih sayang. Pecat saya karena saya berhenti beberapa menit dari pekerjaan untuk membuat dia benar-benar tersenyum untuk pertama kalinya dalam entah berapa lama. Pecat saya karena saya memberikan padanya tepat apa yang paling ia butuhkan dan yang tidak mampu Bapak berikan karena rasa sakit yang Bapak rasakan, kata Sekar sambil meraih tas coklatnya yang tergantung di sandaran kursi dapur. Dan Bagas merasakan kepanikan meledak di dalam dadanya karena ia sungguh-sungguh akan pergi. Akan meninggalkan rumah itu dan tidak pernah kembali. Dan jika ia pergi Rendra akan kehilangan satu-satunya orang yang berhasil membuatnya bahagia dalam 8 bulan terakhir dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tunggu. Tolong, kata Bagas dan suaranya keluar putus asa dan hancur sangat berbeda dari nada tegasnya yang biasa. Dan Sekar berhenti dengan tangan di tali tasnya dan menolehkan wajah untuk menatapnya dengan ekspresi yang mencampurkan kemarahan dan kekecewaan dan kesedihan serta sedikit rasa ingin tahu tentang apa yang hendak ia katakan. Menunggu untuk apa, Pak Bagas? Untuk mendengar Bapak bilang lagi bahwa saya tidak mengerjakan pekerjaan saya dengan benar? Untuk mendengar bahwa saya tidak seharusnya peduli pada seorang anak yang ditinggal sendirian sepanjang hari di rumah besar ini? Untuk mendengar bahwa mencintai dan merawat dia itu salah karena tidak tertulis dalam kontrak kerja yang saya tanda tangani? Tanya Sekar, dan Bagas melihat bahwa ia juga sudah menangis sungguh-sungguh sekarang dan menyadari bahwa ini bukan sekadar pekerjaan baginya, bahwa ia benar-benar peduli pada Rendra dengan cara yang tulus dan mendalam dan tanpa pamrih. Tolong jangan pergi. Saya sudah bersikap sangat bodoh. Saya tidak seharusnya mengucapkan semua itu. Saya tidak seharusnya memasang kamera tersembunyi tanpa memberitahumu. Saya tidak tahu lagi bagaimana melakukan ini. Saya tidak tahu bagaimana menjadi ayahnya setelah semua yang terjadi.
Saya tidak tahu bagaimana menatapnya tanpa melihat kecelakaan itu kembali berputar di kepala saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup di rumah ini tanpa Larasati. Saya tidak tahu apa-apa lagi dan saya benar-benar tersesat. Bagas mengaku dan kali ini ia tidak bisa menahan air matanya sendiri yang mulai mengalir di wajahnya saat ia berbicara dan merasa lemah dan memalukan. Menangis di tengah dapur di depan asisten rumah tangganya. Namun ia tidak lagi bisa menahan semua itu di dalam dirinya karena sudah meluap. Sekar berdiri diam di sana selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Lalu ia melepaskan tasnya membiarkannya jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang pelan dan berjalan mendekatinya dengan perlahan seperti seseorang yang mendekati seekor hewan yang terluka. Dan meletakkan tangannya di lengannya dalam sebuah gestur penghiburan yang membuat Bagas ingin roboh sepenuhnya di tempat itu juga. Bapak butuh bantuan profesional. Pak Bagas, Bapak perlu berbicara dengan psikolog atau konselor tentang semua yang Bapak rasakan. Karena ini sedang menggerogoti Bapak dari dalam dan menghancurkan hubungan Bapak dengan putra Bapak juga. Jika tidak segera ditangani semuanya akan semakin buruk, kata Sekar dengan suara lembut dan penuh kekhawatiran yang tulus. Dan Bagas menggeleng kuat karena laki-laki tidak mencari bantuan psikologis. Laki-laki tidak mengakui bahwa mereka hancur secara emosional. Laki-laki menanggung segalanya sendiri tanpa mengeluh atau memperlihatkan kelemahan. Itulah yang ayahnya selalu ajarkan sepanjang masa kecilnya dan itulah yang telah ia pelajari untuk dilakukan sepanjang hidupnya. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Saya hanya butuh lebih banyak waktu untuk memproses semuanya. Semuanya akan membaik dengan sendirinya seiring waktu, jawab Bagas. Namun bahkan ia sendiri tahu bahwa itu adalah kebohongan total karena sudah 8 bulan berlalu sejak kecelakaan itu dan tidak ada yang membaik sedikit pun. Bahkan semuanya telah memburuk secara progresif dan ia setiap harinya semakin tenggelam dalam lubang gelap rasa bersalah dan kepedihan dan kesedihan yang tak berujung itu. Semuanya tidak akan membaik dengan sendirinya. Pak Bagas, waktu tidak menyembuhkan apapun jika kita tidak juga melakukan pekerjaan batin untuk menyembuhkan diri. Dan Rendra tidak bisa menunggu Bapak sembuh sendiri karena ia butuh ayahnya sekarang. Tepat saat ini, bukan setahun atau 2 tahun lagi ketika mungkin Bapak sudah sedikit lebih baik, kata Sekar. Dan Bagas menatap Rendra yang masih duduk di lantai mengamati 2 orang dewasa itu berbicara dengan mata-matanya yang besar itu. Penuh pengertian dan kesedihan yang seharusnya tidak ada pada anak sekecil dan sepolos itu. Saya takut, Bagas mengakui untuk pertama kalinya dengan lantang kepada orang lain dan Sekar menggenggam lengannya lebih kuat dalam gestur dukungan. Takut akan apa, Pak Bagas? Tanya Sekar pelan dengan hati-hati seolah takut menakutinya dan membuatnya menutup diri lagi. Dan Bagas menarik napas panjang merasakan udara membakar di dalam paru-parunya. Karena ia tidak pernah mengucapkan hal itu kepada siapapun bahkan kepada dirinya sendiri sejelas ini. Takut untuk mendekatinya dan kemudian kehilangan dia juga. Sama seperti saya kehilangan Larasati. Takut untuk mencintainya seperti dulu sebelum kecelakaan dan kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi padanya juga. Takut untuk terbangun suatu hari dan mendapati dia sudah tidak ada lagi. Saya tidak sanggup kehilangan satu lagi orang yang saya cintai. Sekar? Saya benar-benar tidak sanggup melewati itu semua untuk kedua kalinya, kata Bagas, dan ia mulai menangis terisak-isak di sana di depan mereka berdua tidak mampu mengendalikan dirinya lagi, karena ia telah menyimpan semua itu di dalam dirinya selama 8 bulan penuh tanpa pernah berbicara dengan siapapun, dan kini semuanya meluap sekaligus tanpa rem tanpa kendali dan itu begitu menggulung dan menghancurkan. Sekar tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat yang panjang. Kemudian ia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga oleh Bagas. Ia menariknya ke dalam pelukan erat di tengah dapur itu dan Bagas membiarkan dirinya dipeluk karena sudah begitu lama tidak ada yang benar-benar memeluknya sampai ia telah benar-benar melupakan rasanya menerima kenyamanan fisik dan emosional dari sesama manusia. Bapak tidak akan kehilangan dia, Pak Bagas. Dia ada di sini sekarang, dia masih hidup. Secara fisik dia baik-baik saja, dan menjauh darinya karena takut kehilangan tidak akan melindungi Bapak dari apapun. Itu hanya akan membuat Bapak kehilangan semua waktu berharga yang bisa kalian habiskan bersama. Membangun kenangan baru yang indah yang akan membantu keduanya untuk sembuh, kata Sekar masih memeluknya, dan Bagas merasakan sesuatu mulai bergerak di dalam dadanya. Sesuatu yang telah membeku dan mati selama berbulan-bulan mulai berdenyut kembali perlahan-lahan seperti jantung yang kembali berdetak. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak tahu bagaimana mendekatinya lagi setelah menjauh begitu lama. Bagaimana jika ia tidak mau lagi saya dekati? Bagaimana jika ia menolak saya? Bagaimana jika sudah terlambat dan saya sudah kehilangan dia secara emosional? Tanya Bagas menarik diri dari pelukan dan menyeka wajahnya dengan punggung tangan. Merasa malu karena begitu rapuh namun sekaligus merasakan kelegaan yang aneh karena akhirnya mengucapkan semua itu dengan lantang.
Dan Sekar menatap Rendra lalu kembali menatap Bagas dengan senyuman kecil yang lembut dan penuh harapan. Tidak pernah terlambat untuk memulai kembali, Pak Bagas. Anak kecil punya kemampuan yang luar biasa untuk memaafkan segalanya ketika mereka melihat bahwa seseorang sungguh-sungguh berusaha. Ia hanya butuh ayah untuk mencoba dengan hati yang terbuka. Mulailah dengan cara yang paling sederhana yang ada tanpa tekanan, kata Sekar. Dan ia menunjuk lantai di mana panci-panci masih berserakan membentuk setengah lingkaran dan sendok-sendok kayu tergeletak di sisi Rendra yang mengamati semuanya dalam. Diam, duduk di lantai bersamanya. Sekarang ambil satu sendok, pukul satu panci bersamanya. Hanya itu untuk permulaan, tidak perlu sempurna, tidak perlu indah, tidak perlu menjadi ungkapan cinta yang besar. Yang perlu hanyalah hadir bersamanya di momen itu, berbagi ruang yang sama dengannya. Ayo. Dan Bagas menatap lantai lalu menatap Rendra yang kini memandangnya dengan ekspresi yang tampak seperti harapan bercampur dengan ketakutan untuk kecewa sekali lagi dan hatinya hancur untuk kesekian kalinya. Bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan apapun? Bagaimana kalau saya duduk di sana dan membeku sepenuhnya? Bagaimana kalau saya menatapnya dan hanya bisa terus-menerus teringat Larasati dan kecelakaan itu? Tanya Bagas, dan Sekar meletakkan tangannya di bahunya dengan mantap. Kalau begitu saya akan ada di sisi Bapak untuk membantu Bapak melewatinya. Tapi saya yakin Bapak bisa. Saya rasa Bapak hanya butuh sedikit dorongan untuk mengambil langkah pertama dan setelah itu semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Jawab Sekar. Dan sebelum Bagas sempat berpikir terlalu banyak dan menciptakan 1000 alasan untuk menyerah, Sekar menarik tangannya menuju lantai, dan Bagas mendapati dirinya berlutut di atas lantai keramik dapur yang dingin untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan dan berhadapan langsung dengan putranya. Rendra memandangnya dengan mata terbelalak penuh kejutan dan seberkas kegembiraan yang mulai muncul perlahan. Sekar mengambil salah satu sendok kayu dari lantai dan meletakkannya di tangan Bagas menutup jari-jarinya di sekeliling gagang kayu itu. Kemudian ia mengambil sendok lain dan meletakkannya di tangan kecil Rendra. Lalu duduk di belakang bocah itu menyangga tubuhnya agar ia bisa duduk tegak dengan nyaman. Sekarang pukul pancinya, Pak Bagas. Pukul saja tanpa berpikir terlalu banyak dan lihat apa yang terjadi secara alami, kata Sekar dengan suara penuh semangat. Dan Bagas menatap sendok di tangannya yang sedikit gemetar lalu menatap panci yang terbalik di hadapannya dan mengangkat lengannya perlahan. Merasa konyol dan kekanak-kanakan melakukan ini. Namun ketika ia memukul sendok kayu itu ke wajan dan mendengar suara nyaring yang bergema ke seluruh penjuru dapur, ia melihat Rendra tersenyum kecil. Dan malu-malu namun tulus, dan itu bagaikan ledakan cahaya hangat di dalam dadanya yang selama ini dingin dan gelap. Lagi, ayah, lagi, kata Rendra dengan suara kecilnya yang nyaring dan penuh semangat, dan Bagas merasakan air matanya kembali dengan deras karena putranya memanggilnya ayah, telah berbicara langsung kepadanya untuk pertama kali dalam berbulan-bulan. Telah memintanya untuk melanjutkan, dan ia pun memukul wajan itu sekali lagi. Dan kali ini Rendra juga memukul wajan miliknya di saat bersamaan dan kedua suara nyaring itu berpadu menjadi satu, menciptakan melodi yang kacau dan sama sekali tidak harmonis, namun bagi Bagas itu adalah hal paling indah dan sempurna yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Bagus sekali, sekarang kalian berdua bersama dalam irama yang sama, saya akan menghitung sampai 3. Mulai, kata Sekar sambil bertepuk tangan dengan bersemangat, dan Bagas dan Rendra memukul wajan secara bersamaan mengikuti hitungan. Dan Rendra tertawa terbahak-bahak dengan keras dan tulus penuh kegembiraan murni membuat jantung Bagas meledak dengan cara yang tidak ia rasakan selama 8 bulan penuh, dan ia mendapati dirinya ikut tertawa juga. Tertawa sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Sejak kecelakaan itu, dan ketiganya tinggal di sana di lantai dapur yang dingin memukuli panci-panci tua dan tertawa keras seolah mereka adalah satu-satunya keluarga yang ada di seluruh dunia saat itu. Bagas menatap Sekar di atas kepala Rendra dan melihat bahwa ia menangis lagi, namun kali ini air mata itu jernih karena kebahagiaan dan kegembiraan yang tulus. Dan ia memahami di momen yang begitu sederhana namun begitu kuat itu bahwa perempuan ini bukan sekadar asisten rumah tangga biasa yang ia rekrut karena kebutuhan. Ia adalah malaikat yang menyamar yang telah muncul dalam kehidupan mereka tepat ketika mereka paling membutuhkan kehadiran seseorang seperti itu, dan ia tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan bukan hanya Rendra namun juga dirinya sendiri dari benar-benar tenggelam dalam kepedihan itu. Sore berlalu perlahan dan mereka terus berada di sana di lantai bermain dengan panci dan sendok kayu dan membuat suara keras dan tertawa karena hal-hal kecil dan mengobrol tentang segalanya dan tidak ada sekaligus. Dan Bagas merasakan untuk pertama kalinya dalam 8 bulan yang panjang bahwa mungkin ia benar-benar bisa bertahan melewati semua ini. Bahwa mungkin ia bisa menjadi ayah lagi sungguh-sungguh. Bahwa mungkin masih ada harapan nyata bagi mereka berdua untuk membangun kembali sesuatu.
dari puing-puing yang tersisa. Ketika matahari mulai terbenam di luar dan dapur dipenuhi cahaya jingga dan keemasan yang indah di penghujung sore, Bagas menyadari bahwa ia lapar dan lelah secara fisik namun benar-benar bahagia. Bahagia yang tulus dengan cara yang mendalam yang telah ia lupakan sepenuhnya bahwa masih mungkin untuk dirasakan kembali. Dan ketika Rendra menguap kelelahan dan menyandarkan kepala kecilnya di bahunya untuk pertama kali dalam berbulan-bulan mencari kenyamanan dan keamanan, Bagas merasakan bahwa mungkin yang terburuk akhirnya telah berlalu dan bahwa mungkin mereka benar-benar bisa membangun kehidupan baru yang berbeda namun indah dari pecahan-pecahan tajam yang tersisa dari kecelakaan mengerikan itu. Terima kasih, Sekar. Terima kasih karena tidak menyerah pada saya. Terima kasih karena tidak menyerah padanya. Terima kasih karena menunjukkan kepada saya bahwa saya masih bisa menjadi ayah yang ia butuhkan meski setelah semua yang terjadi dan semua yang telah saya lakukan dengan salah selama bulan-bulan ini. Sekar tersenyum dan menyeka air matanya sendiri sambil merapikan rambut di belakang telinganya lalu menatap Bagas dengan kelembutan yang sudah begitu lama tidak pernah diarahkan kepadanya sampai ia hampir lupa rasanya dipandang seperti itu oleh seseorang yang benar-benar peduli. Bapak tidak perlu berterima kasih kepada saya, Pak Bagas. Saya melakukan apa yang akan dilakukan oleh siapapun yang memiliki sedikit hati nurani. Rendra adalah anak yang luar biasa dan ia pantas mendapatkan ayahnya kembali, kata Sekar. Kemudian ia melirik jam dinding dan meringis karena sudah lewat pukul 6 sore dan ia telah melampaui 4 jam dari waktu yang seharusnya ia pulang. Tolong tinggal untuk makan malam bersama kami. Saya tidak bisa memasak apapun yang layak dimakan tapi kita bisa pesan sesuatu dan makan bertiga bersama. Saya rasa ini akan baik buat Rendra untuk punya kamu di sini sedikit lebih lama, pinta Bagas. Dan ia menyadari bahwa sebenarnya ia meminta untuk dirinya sendiri juga karena gagasan untuk tinggal sendirian bersama Rendra di rumah besar itu masih membuatnya takut meski setelah momen indah yang baru saja mereka bagikan di lantai dapur. Sekar ragu sebentar menatap tasnya di lantai lalu menatap Rendra yang telah mengangkat kepalanya dari bahu sang ayah dan kini memandangnya dengan mata memohon seperti seseorang yang tidak ingin ia pergi. Dan ia menghela napas menyerah. Baiklah, saya tinggal sebentar lagi. Tapi biarkan saya yang memasak sesuatu yang benar untuk kalian. Karena anak kecil tidak bisa hidup dari makanan pesan antar terus-menerus, kata Sekar, dan Bagas merasakan kelegaan besar menguasainya serta melihat Rendra kembali tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi kecilnya. Sekar berdiri dari lantai dan mengulurkan tangannya untuk membantu Bagas berdiri juga. Dan ketika ia sudah berdiri ia menggendong Rendra dengan mudah yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan itu berkali-kali sebelumnya. Dan bocah itu langsung merangkul lehernya dan menyandarkan wajah kecilnya di bahunya dengan kepercayaan dan ketenangan yang membuat dada Bagas mencekam kembali. Karena ia tidak ingat terakhir kali Rendra meringkuk di pelukannya dengan cara yang alami dan bebas seperti itu. Sekar menempatkan Rendra di kursi roda dengan hati-hati merapikan kaki-kaki kecilnya dalam posisi yang benar dan mengencangkan sabuk pengaman yang menjaganya tetap tegak dan stabil. Dan Bagas mengamati setiap gerakannya melihat bagaimana ia melakukan segalanya dengan kelembutan dan ketegasan yang tidak lagi ia miliki seolah merawat bocah itu adalah hal paling alami di dunia baginya. Sementara Sekar mulai mengeluarkan bahan-bahan dari kulkas dan lemari kayu untuk menyiapkan makan malam. Bagas menarik sebuah kursi dan duduk dekat Rendra yang menatapnya dengan ekspresi penasaran namun sedikit was-was seolah tidak yakin apakah sang ayah akan tetap tinggal atau menghilang lagi seperti yang selalu terjadi setiap hari. Halo, jagoan? Kata Bagas dan suaranya keluar aneh dan canggung karena ia tidak menyapa putranya seperti itu selama berbulan-bulan dan tidak lagi tahu bagaimana melakukannya. Tidak lagi tahu bagaimana menjadi sekadar seorang ayah yang berbincang dengan anaknya tentang hal-hal sederhana sehari-hari. Halo, ayah? Ayah mau tetap di sini? Tanya Rendra dengan suara kecilnya yang penuh harapan dan ketakutan sekaligus. Dan Bagas merasakan hatinya hancur di dalam dadanya karena pertanyaan itu mengungkapkan begitu banyak tentang betapa bocah itu merasa ditinggalkan dan kesepian. Iya, ayah tetap di sini. Ayah akan tinggal di sini bersamamu dan kita akan makan malam bersama. Lalu kita bisa nonton acara favoritmu di TV. Bagaimana menurutmu? Tawar Bagas berusaha terdengar bersemangat dan wajar namun menyadari bahwa ia terlalu memaksakan. Dan Rendra menyadarinya juga karena ia mengernyitkan dahi kecilnya dengan bingung. Ayah tidak perlu kerja. Ayah selalu kerja malam juga, kata Rendra. Dan itu bagaikan pukulan di ulu hati Bagas. Karena bocah yang baru berusia 1 tahun lebih itu sudah menyadari bahwa sang ayah memilih untuk bekerja daripada tinggal bersamanya. Dan itu adalah kebenaran yang menyakitkan yang tidak bisa Bagas bantah. Tidak malam ini ayah akan tinggal di sini bersamamu. Karena ayah sadar bahwa ayah telah membiarkan pekerjaan menyita terlalu banyak waktu dan melupakan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Jawab Bagas dan kali ini ia tulus.
Dan Rendra tersenyum kecil dengan malu-malu namun tidak berkata lagi seolah takut terlalu percaya dan kecewa. Kemudian Sekar sedang berdiri di wastafel mencuci beras dan membumbui ayam goreng sambil bersenandung pelan sebuah lagu yang tidak Bagas kenal, dan dapur mulai berbau harum dengan rempah-rempahnya. Dan semua itu bersama-sama menciptakan suasana rumah yang sudah begitu lama tidak Bagas rasakan sampai ia lupa betapa menyenangkannya benar-benar berada di rumah dan bukan sekadar menggunakannya sebagai tempat untuk tidur. Bagas mengusap rambut hitam Rendra dan bocah itu sedikit menghindari pada awalnya seolah tidak terbiasa dengan sentuhan itu. Namun kemudian rileks dan menyandarkan kepalanya ke tangan sang ayah mencari lebih banyak belayan. Dan Bagas merasakan air mata mengancam untuk kembali karena bagaimana ia membiarkan keadaan sampai pada titik di mana putranya sendiri merasa asing dengan sentuhan sederhana darinya. Maafkan ayah, Rendra. Maafkan ayah karena sudah menjauh darimu selama berbulan-bulan ini. Ayah sangat takut dan sangat sedih karena kehilangan ibu sampai akhirnya lupa bahwa kamu juga sedang menderita dan membutuhkan ayah, kata Bagas. Dan ia tahu bahwa bocah itu mungkin tidak sepenuhnya memahami semua itu namun ia perlu mengatakannya tetap karena ia telah menyimpan hal itu di dalam dirinya terlalu lama. Ibu pergi dan tidak kembali lagi. Aku takut ayah juga pergi dan tidak kembali, kata Rendra dan suaranya keluar begitu kecil dan begitu ketakutan sehingga Bagas harus menggigit bibirnya agar tidak roboh di hadapannya karena mendengar itu dari putranya sendiri sungguh menghancurkan. Ayah tidak akan pergi. Nak, ayah berjanji akan selalu ada di sini bersamamu. Ayah tahu ayah tidak hadir selama ini tapi itu akan berubah mulai sekarang. Ayah akan menjadi ayah yang lebih baik untukmu. Janji Bagas. Dan Rendra menatapnya dengan mata-matanya yang besar itu penuh kebijaksanaan sedih yang tidak seharusnya ada pada seseorang yang masih sekecil itu. Ayah berjanji sungguh-sungguh. Janji yang beneran? Tanya Rendra mengulurkan kelingking kecilnya untuk bersumpah dengan kelingking dan Bagas merasakan tenggorokannya tercekam. Namun ia mengulurkan jarinya sendiri dan mengaitkannya dengan jari putranya. Janji yang beneran? Ayah akan selalu ada setiap kali kamu membutuhkan ayah, kata Bagas. Dan Rendra tersenyum dengan cara yang menerangi seluruh wajahnya. Kemudian ia menarik tangan sang ayah untuk mencium kelingking itu menyegel janji dengan cara yang selalu Larasati lakukan bersamanya. Dan Bagas harus memejamkan mata sejenak agar tidak menangis karena gerakan itu penuh kenangan. Sekar meletakkan nasi dan ayam goreng di atas kompor lalu menghampiri meja mengeringkan tangannya di lap dapur dan menatap keduanya dengan senyuman lembut di bibirnya yang menandakan bahwa ia telah menyaksikan momen istimewa antara ayah dan anak itu. Bagaimana kalau kita atur meja bersama-sama sambil menunggu masakan matang? Rendra bisa bantu saya memilih serbet-serbet cantik yang saya lihat di laci kemarin. Usul Sekar dan Rendra bertepuk tangan dengan bersemangat. Lalu Sekar mendorong kursi rodanya ke arah laci dan membungkuk untuk berada sejajar dengannya memperlihatkan serbet-serbet berwarna-warni dan membiarkan ia memilih mana yang akan mereka gunakan. Bagas mengamati mereka berinteraksi dan menyadari bahwa Sekar memiliki bakat untuk membuat segalanya tampak mudah dan ringan bahkan ketika semuanya rumit dan berat. Dan ia merasakan rasa syukur yang luar biasa besar karena perempuan itu ada di sana di momen itu. Meja pun ditata dengan serbet pilihan Rendra beserta piring dan sendok garpu dan gelas. Dan ketika masakan matang Sekar menyajikan semuanya dan mereka duduk bersama. Bertiga di meja besar yang biasanya tampak begitu kosong dan dingin namun malam itu penuh kehidupan dan obrolan. Rendra makan dengan lahap untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu menurut cerita Sekar. Dan Bagas juga makan menyadari bahwa ia tidak ingat kapan terakhir kali ia makan sungguhan sambil duduk di meja ketimbang menyantap apapun sambil berdiri. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil dan sederhana seperti kartun favorit Rendra dan lagu yang Sekar nyanyikan tadi sore dan resep ayam goreng yang begitu lezat. Dan Bagas menyadari bahwa ia telah lupa betapa menyenangkannya percakapan yang normal dan santai yang tidak melibatkan tekanan atau kesedihan. Setelah makan malam, Sekar memandikan Rendra sementara Bagas mencuci piring dan membereskan dapur. Dan ketika ia selesai ia menuju kamar bocah itu dan menemukan keduanya duduk di tempat tidur dengan berbagai buku cerita anak berserakan di sekitar mereka. Dan Sekar sedang membacakan kisah si kancil yang penuh petualangan dengan suara berbeda-beda untuk setiap tokoh membuat Rendra tertawa dan bertepuk tangan memintanya untuk mengulanginya. Bagas bersandar di kusen pintu mengamati pemandangan itu dan merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya secara permanen. Karena ia menyadari bahwa ia telah kehilangan begitu banyak waktu yang terperangkap dalam kepedihan dan ketakutan sampai-sampai lupa bahwa kehidupan terus berlanjut di sekelilingnya dan putranya terus tumbuh dan berubah setiap harinya. Sekar menyadari Bagas berdiri di sana dan memberi isyarat kepadanya untuk mendekati dan masuk ke dalam kamar. Dan Bagas berjalan perlahan dan duduk di tepi tempat tidur. Dan Rendra langsung melemparkan dirinya ke pangkuannya dengan buku di tangannya. Ayah yang baca sekarang? Ayah ceritain kisah si kancil.
Pintar Rendra dengan penuh semangat menyerahkan buku itu kepada Bagas yang menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar karena ia tidak ingat kapan terakhir kali ia membacakan cerita untuk putranya dan tidak yakin apakah ia masih bisa melakukannya. Sekar menyadari keraguannya dan meletakkan tangannya di bahunya sebagai gestur dorongan. Dan Bagas membuka buku itu dan mulai membaca dengan suara yang terbata-bata di awal namun semakin mantap seiring halaman-halaman yang berganti, dan Rendra semakin meringkuk ke dadanya rileks dan bahagia. Ketika cerita berakhir, Rendra sudah mengangguk-angguk hampir tertidur dan Sekar membantu Bagas membaringkannya di tempat tidur, merapikan selimut dan mengatur bantal sesuai cara yang bocah itu sukai. Dan Rendra menggenggam tangan sang ayah dengan kuat sebelum memejamkan matanya sepenuhnya. "Tetap di sini sampai aku tidur. Ayah, jangan pergi ya," gumam Rendra yang sudah setengah tertidur dan Bagas merasakan dadanya mencekam namun ia tetap duduk di tepi tempat tidur itu menggenggam tangan mungil putranya sampai napas bocah itu menjadi dalam dan teratur menandakan bahwa ia telah benar-benar terlelap. Sekar memadamkan lampu kamar membiarkan hanya lampu tidur kecil yang menyala dan memberi isyarat kepada Bagas untuk mengikutinya keluar dari kamar. Dan mereka keluar dalam keheningan meninggalkan pintu sedikit terbuka. Di koridor, Bagas bersandar ke dinding dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kelelahan secara emosional namun sekaligus merasakan keringanan yang tidak ia rasakan selama berbulan-bulan seolah beban yang sangat berat telah diangkat dari bahunya. "Saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih atas apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu menyelamatkan kami. Sekar, kamu menyelamatkan saya dan Rendra dari benar-benar kehilangan satu sama lain," kata Bagas, dan Sekar menggelengkan kepalanya dan mengambil tasnya yang ada di sofa ruang tamu. "Saya hanya menunjukkan kepada Bapak apa yang sudah ada di sini sepanjang waktu. Cinta antara Bapak dan Rendra tidak pernah pergi. Pak Bagas, ia hanya tersembunyi di balik begitu banyak kepedihan sampai tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Tapi sekarang Bapak sudah mulai membersihkan kepedihan itu dan akan semakin mudah untuk menemukan cinta itu kembali," kata Sekar, dan ia mulai berjalan ke arah pintu namun Bagas menyentuh lengannya dengan lembut membuatnya berhenti. "Saya ingin membuat sebuah tawaran kepada kamu. Saya tahu saya mempekerjakan kamu hanya untuk membersihkan rumah 3 kali seminggu. Tapi saya menyadari hari ini bahwa Rendra membutuhkan kamu di sini setiap hari. Saya ingin mempekerjakan kamu sebagai pengasuh tetapnya secara penuh waktu. Kamu boleh tetap melakukan pekerjaan bersih-bersih juga jika kamu mau. Tapi yang paling penting adalah kamu merawat dia, menemaninya, dan membuatnya bahagia seperti yang kamu lakukan hari ini. Saya akan membayar kamu 2 kali lipat dari yang saya bayar sekarang. Dan kamu boleh tinggal di sini jika mau karena ada beberapa kamar yang kosong dan akan lebih mudah bagimu agar tidak perlu bolak-balik setiap hari," tawar Bagas dan ia melihat mata Sekar kembali dipenuhi air mata. Ia meletakkan tangannya di mulutnya berusaha mengendalikan emosinya. "Bapak serius? Bapak benar-benar ingin saya tinggal di sini merawat Rendra setiap hari?" tanya Sekar dengan suara tertahan dan Bagas menjawab dengan penuh keyakinan. "Saya sangat serius. Saya melihat hari ini bagaimana cara kamu merawatnya dan bagaimana ia merespons kamu. Dan saya menyadari bahwa ia membutuhkan itu dalam hidupnya. Ia butuh seseorang yang memandangnya dengan cara kamu memandang, yang bermain bersamanya dengan cara kamu bermain, yang membuatnya merasa dicintai dan dianggap penting dengan cara yang kamu lakukan. Dan saya juga butuh bantuan kamu untuk belajar menjadi ayah lagi karena saya jelas tidak tahu lagi bagaimana melakukannya sendiri." Bagas mengakui dan Sekar tertawa sambil menangis dan menyeka air mata dari wajahnya. "Saya menerima, Pak Bagas, saya menerima untuk merawat Rendra setiap hari, karena saya sudah begitu terikat dengan bocah ini sampai rasanya akan sulit untuk menjauh darinya sekarang. Saya akan membantu Bapak juga dalam hal apapun yang Bapak butuhkan, karena saya melihat bahwa Bapak adalah orang yang baik yang sedang melewati masa yang sangat sulit dan hanya membutuhkan sedikit dukungan untuk menemukan jalan pulang," kata Sekar, dan Bagas merasakan kelegaan yang luar biasa besar menguasainya. Karena mengetahui bahwa ia akan ada di sana setiap hari membuat segalanya terasa tidak begitu menakutkan. Sekar pamit pulang berjanji untuk kembali keesokan paginya lebih awal. Dan ketika Bagas menutup pintu dan tinggal sendirian di rumah yang sunyi itu, ia tidak merasakan beban yang selalu menghimpit seperti biasanya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasakan harapan. Bagas naik tangga dan masuk ke kamar Rendra dengan perlahan agar tidak membangunkan bocah itu. Lalu berdiri di sana memandangi ia tidur dengan tenang, wajahnya rileks dan rambut hitamnya tersebar di bantal. Dan Bagas merasakan cinta yang selama ini membeku di dalam dirinya mulai mencair dan mengalir kembali menghangatkan dadanya perlahan. Ia mendekati tempat tidur dan membungkuk lalu mencium kening Rendra dengan hati-hati. Bocah itu sedikit bergerak namun tidak terbangun dan Bagas berbisik pelan bahwa ia mencintainya dan bahwa ia akan selalu ada. Lalu ia keluar dari kamar dan menuju kamarnya sendiri.
Namun untuk pertama kalinya dalam 8 bulan ia tidak duduk di tepi tempat tidur sambil menangis. Ia mandi dan berbaring dan tertidur hampir seketika. Hari-hari berikutnya adalah transformasi lengkap dalam dinamika rumah itu. Karena Sekar tiba pagi-pagi setiap harinya dan membangunkan Rendra dengan nyanyian dan permainan serta menyiapkan sarapan untuk keduanya. Dan Bagas mulai berangkat lebih lambat ke kantor agar bisa sarapan bersama mereka mengobrol dan melihat putranya sebelum pergi. Dan untuk pertama kalinya Rendra tidak menangis ketika ia pergi karena tahu sang ayah akan kembali. Bagas juga mulai pulang lebih awal dari kantor menolak rapat yang berlangsung hingga larut malam dan mendelegasikan lebih banyak tugas kepada tim. Dan ketika tiba di rumah ia bermain bersama Rendra di lantai seperti yang ia lakukan di hari pertama itu dengan panci-panci dan menemukan bahwa ada begitu banyak permainan yang bisa dilakukan oleh anak seusia itu bahkan tanpa bisa berjalan. Sekar juga meyakinkan Bagas untuk mencari bantuan profesional. Dan setelah banyak penolakan ia akhirnya membuat janji dengan seorang psikolog yang menghususkan diri dalam duka dan trauma serta mulai menjalani terapi 2 kali seminggu. Dan dalam sesi-sesi pertama sangat sulit untuk berbicara tentang kecelakaan itu dan tentang Larasati. Namun seiring minggu-minggu berlalu, ia mulai memproses kepedihan itu dengan cara yang lebih sehat dan menyadari bahwa menjauh dari Rendra tidak melindungi siapapun. Suatu hari sekitar 3 bulan setelah sore yang transformatif di dapur itu, Bagas tiba di rumah dan menemukan Sekar dan Rendra sedang berada di taman. Bocah itu duduk di kursi roda dengan sebuah bola di pangkuannya dan sedang melemparkannya kepada Sekar yang menangkap dan melemparnya kembali. Dan keduanya tertawa begitu keras sampai mereka tidak menyadari ketika ia datang dan berdiri mengamati. Rendra melihatnya dan berteriak gembira memanggilnya untuk ikut bermain, dan Bagas melepas jas dan dasinya dan melemparnya begitu saja ke tanah lalu berlari ke arah mereka dan mengambil bola dan mulai bermain juga. Dan ketiganya tinggal di taman itu hingga matahari terbenam bermain dan mengobrol dan membuat rencana untuk akhir pekan. Dan Bagas menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak kecelakaan ia benar-benar hidup lagi dan bukan sekadar bertahan. Malam itu setelah menidurkan Rendra, Bagas memanggil Sekar untuk berbincang di ruang tamu dan ia duduk di sofa dengan secangkir teh di tangannya dan menatapnya dengan penasaran. Saya ingin memberitahu kamu sesuatu, saya mulai menjalani terapi karena kamu dan itu sangat membantu. Psikolog itu membuat saya menyadari banyak hal tentang bagaimana saya menghadapi duka dan rasa bersalah selama ini, dan ia membantu saya memproses semuanya dengan cara yang lebih sehat, dan saya juga ingin mengatakan bahwa kamu telah mengubah kehidupan kami sepenuhnya. Kehidupan saya dan Rendra. Saya memandang dia sekarang dan melihat seorang bocah yang bahagia lagi. Seorang bocah yang tertawa dan bermain dan yang tidak lagi memiliki tatapan ketakutan dan sedih seperti dulu. Dan saya memandang diri saya sendiri di cermin dan melihat bahwa saya juga berbeda. Saya terasa lebih ringan, saya bisa bernapas lagi, dan semua itu karena kamu. Sekar, kata Bagas, dan ia melihat bahwa mata Sekar berkaca-kaca. Saya sangat senang mendengar itu, Pak Bagas. Melihat kalian berdua terhubung kembali dan sembuh bersama adalah hal paling memuaskan yang pernah saya lakukan dalam hidup. Rendra adalah anak yang istimewa dan Bapak adalah seorang ayah yang mencintai putranya dengan sangat dalam meski pernah tersesat untuk sementara waktu, dan tidak apa-apa jika kadang tersesat. Yang penting adalah menemukan jalan pulang, jawab Sekar. Minggu-minggu terus berlalu dan rutinitas mereka mulai terbentuk dengan cara yang sehat dan bahagia. Dengan Bagas bekerja di siang hari namun selalu kembali tepat waktu untuk makan malam bersama Rendra dan menghabiskan beberapa jam bersamanya sebelum tidur. Serta Sekar merawat bocah itu di siang hari sambil juga mendorong kemandiriannya. Bagas juga mulai membawa Rendra ke konsultasi dengan dokter spesialis dan fisioterapis. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan ia hadir dan aktif bertanya tentang perawatan yang diberikan. Ia belajar nama-nama latihan yang Rendra jalani, memahami kemajuan kecil yang terjadi dari minggu ke minggu, dan mulai mencatat pertanyaan yang ingin ia ajukan kepada dokter agar tidak ada yang terlewat. Ada suatu hari di mana fisioterapis memanggil Bagas untuk berbicara secara pribadi setelah sesi latihan Rendra selesai dan mengatakan bahwa Rendra sedang berkembang dengan sangat baik dalam terapi dan bahwa ada kemungkinan nyata baginya untuk memulihkan setidaknya sebagian gerakan kakinya jika perawatan intensif terus dilanjutkan. Dan itu mengisi Bagas dengan harapan namun juga dengan ketakutan. Ia mendiskusikan hal itu dengan psikolognya yang membantunya memahami bahwa adalah mungkin untuk memiliki harapan tanpa terlalu melekat pada hasilnya. Bahwa mencintai dengan penuh tanpa menggenggam terlalu kencang adalah keseimbangan yang bisa dipelajari, bukan sesuatu yang datang secara alami bagi semua orang. Berbulan-bulan berlalu dan Rendra terus membaik sedikit demi sedikit. Pertama berhasil menggerakkan sedikit jari-jari kakinya lalu merasakan kesemutan di kakinya, kemudian dapat menggerakkan kakinya sedikit ketika berbaring. Dan setiap pencapaian itu dirayakan seolah itu adalah kemenangan terbesar.
Sekar selalu ada di setiap perayaan kecil itu bertepuk tangan dan bersemangat melebihi siapapun membuat Rendra tertawa karena antusiasme Sekar yang selalu berlebihan namun selalu tulus. Pada suatu malam beberapa bulan setelah Sekar resmi pindah dan menetap di rumah itu, Bagas duduk sendirian di ruang kerjanya setelah Rendra tidur menatap foto Larasati yang terpajang di sudut mejanya. Sudah lama ia tidak berani menatap foto itu dengan tenang karena setiap kali ia mencoba seluruh adegan kecelakaan itu berputar kembali di benaknya dan menghancurkannya dari dalam. Namun malam itu berbeda, ia mengambil foto itu dan memegangnya dengan kedua tangan menatap wajah Larasati yang tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama ia tidak hanya melihat rasa sakit, ia juga melihat kenangan yang indah. Ia melihat hari pertama mereka bertemu di sebuah acara keluarga di Bandung, ketika Larasati menumpahkan es teh ke baju Bagas dan kemudian tertawa lepas alih-alih meminta maaf membuat Bagas terpesona seketika. Ia melihat malam Larasati memberitahunya bahwa ia hamil ketika keduanya berdiri di dapur apartemen kecil mereka dan menangis bersama karena begitu bahagia. Ia melihat wajah Larasati saat pertama kali menggendong Rendra di rumah sakit dengan tatapan yang begitu penuh cinta sehingga Bagas diam-diam mengambil foto dengan ponselnya karena tidak ingin melupakan ekspresi itu seumur hidup. "Aku kangen kamu," Bagas berbisik kepada foto itu. Dan untuk pertama kalinya air matanya bukan air mata yang menghancurkan melainkan air mata yang perlahan membebaskan. "Aku kangen kamu setiap hari tapi aku akan merawat Rendra. Aku berjanji." Ia meletakkan foto itu kembali di mejanya namun kali ini ia memindahkannya ke posisi yang lebih mudah terlihat bukan di sudut yang tersembunyi di belakang tumpukan dokumen seperti selama ini. Dan itu terasa seperti sebuah keputusan kecil namun sangat berarti. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa kenangan tentang Larasati bukan sesuatu yang harus ia sembunyikan melainkan sesuatu yang harus ia jaga dengan baik. Keesokan harinya Bagas menceritakan momen itu kepada psikolognya dan sang psikolog mengatakan bahwa itu adalah tanda kemajuan yang nyata. Bahwa ia mulai menemukan cara untuk membawa duka bersamanya tanpa membiarkannya membinasakannya. Terapi terus berjalan dan setiap sesi membuka lapis demi lapis kepedihan yang selama ini terpendam membantunya memahami bahwa rasa bersalah tentang kecelakaan itu meskipun terasa sangat besar dan sangat nyata tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan karena kecelakaan itu bukan sebuah pilihan yang ia buat dengan sadar untuk menyakiti siapapun. Suatu pagi di akhir pekan, Bagas membangunkan Rendra lebih awal dari biasanya dan berkata bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat bersama. Rendra langsung bersemangat dan bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Dan Sekar yang mendengar percakapan itu dari dapur tersenyum sambil melanjutkan menyiapkan sarapan. Bagas membawa Rendra ke taman bermain inklusif yang baru dibuka di kawasan Jakarta Selatan yang memiliki berbagai wahana yang dirancang khusus agar bisa diakses oleh anak-anak dengan berbagai kemampuan fisik. Ketika Rendra melihat taman itu dari jendela mobil matanya membulat besar dan ia menempelkan wajah kecilnya ke kaca dengan penuh kegembiraan menunjuk-nunjuk ke berbagai wahana sambil bertanya dengan suaranya yang antusias apakah ia bisa mencoba ini dan itu. Dan Bagas menjawab ya untuk semuanya, ya untuk setiap wahana, ya untuk setiap pertanyaan karena melihat wajah putranya seperti itu membuat tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa ia tolak. Mereka menghabiskan seharian penuh di taman itu dengan Bagas mendorong kursi roda. Rendra dari satu wahana ke wahana lain membantunya naik ke ayunan yang bisa diakses oleh pengguna kursi roda menemaninya meluncur di perosotan yang didesain khusus dan duduk bersamanya di tepi kolam kecil sambil membiarkan Rendra menyipratkan air dengan tangannya. Dan Rendra tidak berhenti tersenyum dan tertawa selama hampir 5 jam penuh. Ketika matahari mulai condong ke barat dan mereka berjalan kembali menuju tempat parkir, Rendra menggenggam tangan Bagas dan berkata dengan suara kecilnya yang serius, "Ayah, ini hari terbaik dalam hidupku." Dan Bagas berhenti melangkah merunduk dan memeluk putranya dari belakang kursi roda dengan erat menekan wajahnya ke rambut hitam Rendra yang sedikit berantakan karena seharian bermain dan merasakan air matanya mengalir diam-diam. Karena ia menyadari bahwa kalimat sederhana itu yang diucapkan oleh bocah kecil yang tidak tahu betapa dalamnya makna kata-kata itu bagi sang ayah adalah bukti bahwa mereka telah berhasil menembus kegelapan yang selama ini menghimpit mereka. Malam itu setelah Rendra tertidur dengan senyum di wajahnya, Bagas duduk bersama Sekar di teras belakang rumah menikmati udara malam Jakarta yang kebetulan terasa lebih sejuk dari biasanya dengan secangkir kopi di tangannya dan secangkir teh jahe di tangan Sekar. Mereka tidak banyak berbicara pada awalnya, hanya duduk dalam keheningan yang nyaman mendengarkan suara jangkrik dari taman dan sesekali suara kendaraan yang lewat jauh di luar pagar. "Saya ingin mengucapkan sesuatu yang sudah lama ingin saya katakan," kata Bagas akhirnya memandang cangkir kopinya sebelum mengangkat pandangannya kepada Sekar. "Ketika saya pertama kali mempekerjakan kamu, saya melihat kamu hanya sebagai seseorang yang akan membuat rumah ini bersih. Saya tidak memandang kamu sebagai manusia seutuhnya. Saya tidak pernah bertanya tentang kehidupanmu, tentang apa yang membuatmu bahagia, tentang apa yang kamu impikan.
Dan itu salah dari saya. Sekar menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak perlu. Tidak, biarkan saya menyelesaikannya, kata Bagas pelan. Kamu datang ke rumah ini dan melihat dua orang yang sedang sekarat di dalam. Seorang ayah yang kehilangan dirinya sendiri dan seorang anak yang perlahan-lahan kehilangan masa kecilnya. Dan kamu tidak berpaling, kamu tidak pura-pura tidak melihat. Kamu tidak sekadar mengerjakan apa yang tertulis di kontrak lalu pulang ke rumah. Kamu memilih untuk peduli meskipun itu bukan kewajibanmu, meskipun itu melelahkan, meskipun saya bahkan sempat bersikap kasar kepada kamu, dan saya tidak tahu apakah kamu menyadari betapa langkanya orang seperti kamu di dunia ini. Sekar terdiam sejenak menatap permukaan teh jahenya yang masih mengeluarkan uap tipis, kemudian tersenyum kecil dan berkata, "Nenek saya yang mengajarkan saya untuk selalu melihat orang bukan sekadar situasi mereka. Beliau bilang kalau kamu masuk ke sebuah ruangan dan melihat seseorang yang tampak baik-baik saja di luarnya tapi matanya kosong, jangan berpaling karena mata tidak bisa berbohong. Dan ketika saya pertama kali bertemu bapak, mata bapak kosong sekali." Bagas merasakan dadanya hangat mendengar itu. "Nenek, kamu pasti orang yang luar biasa," kata Bagas, dan Sekar menjawab dengan suara yang lembut namun penuh kehilangan, "Beliau adalah orang terbaik yang pernah saya kenal. Beliau meninggal 3 tahun yang lalu dan kadang saya merasa bahwa merawat orang lain adalah cara saya untuk terus menghidupkan apa yang beliau ajarkan." Mereka kembali diam sejenak dan kali ini keheningan itu terasa seperti penghormatan bukan ketidaknyamanan. "Boleh saya tanya sesuatu yang mungkin terdengar aneh?" kata Bagas kemudian, dan Sekar mengangguk. "Apakah kamu bahagia di sini? Saya tahu ini bukan pekerjaan yang glamor. Saya tahu kamu mungkin punya impian lain, tujuan lain. Dan saya tidak ingin kamu merasa terjebak di sini hanya karena kamu terlanjur peduli pada kami." Sekar menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan pada awalnya sebelum kemudian tersenyum dengan tulus. "Pak Bagas, saya kuliah 2 semester jurusan PAUD sebelum harus berhenti karena tidak ada biaya. Merawat anak-anak, memahami dunia mereka, menemani perkembangan mereka itu bukan sekadar pekerjaan bagi saya, itu panggilan. Dan Rendra adalah anak yang mengajarkan saya lebih banyak hal tentang ketangguhan dan kegembiraannya dalam segala keterbatasan yang ada padanya, lebih dari yang bisa saya pelajari dari buku manapun. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, ya saya bahagia di sini." Bagas diam sejenak menyerap apa yang baru dikatakan Sekar, kemudian sesuatu terlintas di benaknya dan sebelum ia sempat mempertimbangkan apakah ini saat yang tepat atau tidak, kata-kata itu sudah keluar. "Kamu pernah berpikir untuk kembali kuliah?" Sekar menoleh dengan ekspresi terkejut. "Saya serius, kalau kamu mau kembali menyelesaikan kuliah kamu, saya akan membiayainya. Kamu bisa tetap tinggal di sini, tetap merawat Rendra, tapi dengan jadwal yang kita sesuaikan agar kamu bisa kuliah. Kamu sudah memberikan begitu banyak kepada kami dan rasanya sangat tidak adil kalau saya tidak memberikan apapun yang benar-benar berarti kembali kepadamu." Sekar menatapnya lama, matanya mulai berkaca-kaca lagi. "Bapak tidak perlu." "Saya tahu saya tidak perlu, tapi saya ingin." "Ada bedanya," kata Bagas tegas namun lembut, dan Sekar tidak bisa menahan air matanya yang mengalir bukan karena kesedihan namun karena sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu, karena selama bertahun-tahun ia telah memberi tanpa banyak mengharap kembali. Dan malam itu seseorang melihatnya, benar-benar melihatnya, bukan hanya sebagai pelayan atau pengasuh namun sebagai manusia dengan mimpi yang nyata dan layak untuk diraih. Beberapa minggu kemudian Sekar mendaftarkan diri kembali ke kampus PAUD yang ada di Jakarta Timur. Jadwal kuliahnya disesuaikan dengan jadwal Rendra yang sudah lebih teratur, dan pada hari-hari Sekar kuliah Bagas berusaha untuk pulang lebih awal agar Rendra tidak terlalu lama sendirian. Rumah itu semakin hari semakin terasa hidup. Sekar membawa buku-buku kuliah ke rumah dan kadang membaca di ruang tamu sementara Rendra bermain di dekatnya. Dan sesekali Rendra akan merayap ke arahnya dan duduk di pangkuannya dan pura-pura membaca, juga membalik-balik halaman buku dengan serius meskipun ia belum bisa membaca, membuat Sekar tertawa dan memeluknya. Bagas juga mulai membawa Rendra ke masjid setiap hari Jumat. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan sejak kecelakaan karena rasanya terlalu berat untuk masuk ke tempat yang penuh dengan orang-orang yang akan bertanya tentang Larasati. Namun atas dorongan psikolognya dan dengan semangat yang perlahan kembali, ia akhirnya mencoba pergi ke masjid dekat rumah mereka. Seorang ustaz bernama Ustaz Hamid yang sudah tua namun bersemangat menyambut Bagas dan Rendra dengan hangat tanpa satupun pertanyaan yang menyakitkan. Ia cukup berkata, "Alhamdulillah, Rendra sudah ikut bersama ayahnya hari ini," sambil menepuk lembut kepala bocah itu. Dan itu saja sudah cukup membuat Bagas merasa diterima tanpa perlu menjelaskan apapun. Setelah itu setiap Jumat menjadi ritual yang keduanya nantikan. Rendra akan memakai baju koko putih kecilnya yang selalu terlipat rapi oleh Sekar setiap minggunya dan duduk di kursi roda di samping Bagas selama khotbah.
Kadang mendengarkan dengan serius meskipun tidak mengerti semua kata-katanya, kadang hampir tertidur dan harus diguncang pelan oleh Bagas yang kemudian berjuang menahan tawa. Ustaz Hamid mengajak Rendra bermain teka-teki kecil setelah salah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang nama-nama hewan dalam Al-Quran atau warna-warna langit. Dan Rendra selalu menjawab dengan penuh semangat meski jawabannya kadang melenceng jauh membuat para jamaah yang mendengar ikut tersenyum. Rumah itu juga mulai lebih sering kedatangan tamu. Beberapa kolega Bagas yang sudah lama tidak pernah ia undang mulai datang lagi untuk makan malam. Dan Rendra selalu menjadi pusat perhatian yang paling banyak membuat suasana hidup karena ia tidak pernah malu bertanya kepada tamu-tamu itu berbagai hal yang ada di benaknya, dari mengapa rambutnya keriting sampai mengapa sepatunya berbau. Dan para tamu itu selalu pulang dengan senyuman yang tidak bisa mereka sembunyikan. Ada satu momen yang Bagas tidak akan pernah lupakan selama hidupnya. Terjadi pada suatu siang biasa beberapa bulan setelah semuanya mulai membaik. Ia sedang bekerja dari rumah hari itu dan mendengar suara Rendra dan Sekar tertawa keras-keras dari arah ruang keluarga. Ia keluar dari ruang kerjanya dengan penasaran dan menemukan Rendra yang entah bagaimana telah berhasil meraih spidol dari meja rendah di ruang keluarga dan menggambar sesuatu di lengan Sekar yang tidak menutup-nutupi tawanya. Meskipun gambarnya terlihat seperti gabungan antara ikan dan robot. "Itu gambar apa?" tanya Bagas dari pintu dengan alis terangkat. "Itu Tante Sekar," jawab Rendra dengan bangga penuh keyakinan, dan Sekar menutup mulut dengan tangan satunya yang bersih, bahunya bergerak-gerak karena menahan tawa. "Mirip sekali, sangat mirip," kata Bagas sambil mendekat dan berlutut di depan Rendra. "Coba gambar ayah juga." Dan Rendra langsung mengambil spidol itu dan dengan penuh konsentrasi mulai menggambar lengan Bagas dengan lidahnya sedikit terjulur karena serius. Dan Bagas duduk diam seperti kanvas yang patuh membiarkan putranya menggambar apapun yang ia mau, merasakan kehangatan jari-jari kecil itu di kulitnya dan berpikir bahwa tidak ada lukisan termahal di galeri manapun yang bisa mengalahkan nilai dari gambar yang sedang dibuat saat itu. Suatu hari fisioterapis Rendra memberikan berita yang mengubah suasana. Dalam sesi evaluasi rutin setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dengan cermat, sang fisioterapis yang bernama Pak Dodi memanggil Bagas ke ruangannya dan menyampaikan dengan hati-hati namun penuh semangat yang tertahan bahwa perkembangan Rendra jauh melampaui prediksi awal mereka. Saraf-saraf yang awalnya tampak rusak permanen ternyata menunjukkan tanda-tanda regenerasi yang tidak mereka duga sebelumnya. Dan dengan program latihan yang lebih intensif ditambah beberapa modalitas terapi tambahan, ada kemungkinan yang cukup nyata bahwa Rendra suatu hari bisa berdiri dan bahkan dengan alat bantu berjalan. Bagas keluar dari ruangan itu dengan dada yang penuh dengan campuran emosi yang tidak bisa ia beri nama. Ia duduk di kursi tunggu klinik sambil menunggu Rendra menyelesaikan sesi latihannya, memegang ponsel di tangannya tanpa membuka apapun, hanya menatap dinding putih di depannya. Kemudian ia menunduk dan berdoa dalam hati dengan doa yang sederhana namun datang dari tempat paling dalam di dirinya. Doa yang tidak meminta jaminan kesembuhan namun meminta kekuatan untuk hadir penuh di setiap langkah perjalanan ini, apapun hasilnya nanti. Malam itu ia menceritakan kabar dari fisioterapis kepada Sekar dan Sekar diam sejenak lalu mengangguk perlahan dengan senyuman yang tenang. "Apapun yang terjadi nanti, Rendra sudah menang hari ini, Pak Bagas. Ia menang karena ia masih tertawa. Ia menang karena ia masih mau berjuang. Dan yang lebih penting, ia menang karena ia tahu bahwa ada orang-orang yang mencintainya hadir untuknya dan tidak akan pergi kemana-mana." Dan Bagas merasa bahwa itu adalah cara paling bijak untuk memaknai harapan yang pernah ia dengar. Program latihan Rendra menjadi lebih intensif setelah itu dengan sesi fisioterapi ditambah menjadi 4 kali seminggu dan beberapa latihan ringan yang bisa dilakukan di rumah dengan panduan Sekar yang dengan cepat mempelajari teknik-tekniknya dari sang fisioterapis. Rendra tidak pernah mengeluh tentang jadwal latihannya yang pada justru sebaliknya ia selalu bersemangat dan kerap mengingatkan Sekar jika merasa jadwal latihannya hampir tiba, seolah latihan itu bukan beban melainkan petualangan. Pada ulang tahun Rendra yang kedua, Bagas mengadakan pesta kecil di rumah hanya keluarga terdekat dan beberapa tetangga serta teman-teman Bagas yang sudah lama tidak berkumpul. Sekar yang mendekorasi ruang tamu dengan balon-balon warna-warni dan membuat kue ulang tahun berbentuk bola sepak sesuai permintaan Rendra yang baru-baru ini terobsesi dengan sepak bola sejak melihat tayangan pertandingan di TV. Ketika semua orang berkumpul dan menyanyikan selamat ulang tahun dan Rendra meniup lilin. Dengan pipi yang besar dan semangat yang tidak tertahankan, Bagas memandang sekeliling dan melihat sesuatu yang ia hampir tidak percaya pernah bisa ada lagi di rumah itu, yaitu keramaian yang hangat, tawa yang tulus dan wajah-wajah yang bahagia. Ia melihat Sekar yang sedang memotong kue sambil bercanda dengan salah satu kerabat Bagas. Ia melihat Rendra yang sudah dikelilingi oleh beberapa anak kecil tetangga yang ikut diundang dan sedang sibuk memamerkan mainan barunya. Dan ia merasakan sesuatu yang sudah lama sekali tidak ada di dadanya, yaitu rasa syukur yang begitu dalam sampai terasa menyakitkan dengan cara yang baik.
Setelah pesta selesai dan semua tamu pulang dan Rendra tertidur dengan wajah masih bernoda frosting kue karena terlalu bersemangat makan sebelum sempat dibersihkan dengan benar. Bagas dan Sekar duduk di meja makan yang masih berantakan dengan sisa-sisa pesta sama-sama terlalu lelah untuk segera membereskan namun sama-sama tidak ingin momen itu berakhir terlalu cepat. Setahun lalu saya tidak tahu apakah saya bisa melewati hari ini, kata Bagas pelan memandang serpihan balon yang jatuh ke lantai. Saya tidak tahu apakah ulang tahunnya tahun ini akan terasa seperti perayaan atau seperti pengingat akan semua yang hilang. Dan sekarang? Tanya Sekar, dan Bagas berpikir sejenak. Sekarang terasa seperti keduanya sekaligus, dan saya baru menyadari bahwa mungkin memang begitulah seharusnya. Merayakan Rendra berarti juga merayakan Larasati. Karena ia ada di setiap senyumnya, di setiap gerakannya, di setiap cara ia mengerutkan dahi ketika sedang berpikir keras persis seperti ibunya. Sekar tersenyum dengan mata yang sedikit berkilau. Ibu Larasati pasti sangat bangga malam ini, dan Bagas hanya mengangguk tidak berkata apapun lagi karena beberapa hal memang lebih dalam dari kata-kata. Tahun demi tahun berlalu dengan cara yang tidak pernah Bagas bayangkan. Di tengah kegelapan yang dulu begitu menghimpit Rendra tumbuh menjadi bocah yang penuh kepribadian dengan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam dan selera humor yang kadang membuat Bagas harus berjuang keras untuk tidak tertawa di saat yang seharusnya ia bersikap serius sebagai seorang ayah. Di usianya yang ketiga dengan bantuan alat ortopedi dan kerja keras yang luar biasa selama berbulan-bulan, Rendra mengambil langkah pertamanya. Hari itu terjadi di klinik fisioterapi di tengah sesi latihan biasa ketika tiba-tiba Rendra melepaskan pegangan pada palang latihan dan mengambil dua langkah kecil yang goyah namun nyata ke arah Pak Dodi yang berdiri menunggunya dengan tangan terbuka. Seluruh ruangan klinik langsung berubah menjadi lautan tangis dan tepuk tangan. Pak Dodi yang sudah puluhan tahun menjadi fisioterapis dan sudah terbiasa menahan emosi di depan pasien terlihat menyeka sudut matanya dengan cepat. Bagas yang berdiri di sisi ruangan langsung berlutut di lantai tanpa mempedulikan celananya membuka tangannya lebar-lebar dan Rendra dengan langkah-langkah kecil yang gemetar namun penuh tekad berjalan ke arahnya dan jatuh ke dalam pelukannya. Dan Bagas menggenggam tubuh kecil putranya dengan erat wajahnya terbenam di bahu bocah itu dan menangis dengan cara yang sudah sangat lama tidak pernah ia lakukan yaitu menangis bukan karena kepedihan melainkan karena keajaiban. Sekar yang juga hadir hari itu karena Bagas tidak tega meninggalkannya tanpa mengajaknya ikut dalam momen yang sudah lama mereka nantikan bersama berdiri di pojok ruangan dengan kedua tangannya menutupi mulutnya dan air matanya mengalir deras tanpa henti. Dan ketika Rendra melepaskan pelukan sang ayah dan berbalik ke arah Sekar sambil mengulurkan kedua tangannya dengan muka yang berseri-seri karena bangga, Sekar berlari kecil menghampirinya dan membungkuk untuk memeluknya. Dan Rendra berbisik di telinganya dengan suaranya yang kecil namun penuh kemenangan, "Tante Sekar, aku bisa jalan." Dan Sekar hanya bisa mengangguk sambil menangis karena tidak ada kata-kata yang cukup untuk momen itu. Malam setelah hari bersejarah itu Bagas duduk seorang diri di teras belakang rumah jauh setelah Rendra dan Sekar tidur memandang langit Jakarta yang meskipun tidak pernah benar-benar gelap karena cahaya kota malam itu terasa lebih dalam dari biasanya. Ia memikirkan perjalanan 2 tahun terakhir semua yang telah terjadi semua yang telah berubah semua yang telah ia pelajari dengan cara yang sangat keras dan menyakitkan namun pada akhirnya membawanya ke tempat ini ke malam yang luar biasa ini. Ia memikirkan Larasati dan bagaimana ia pasti akan menangis keras-keras hari ini jika masih ada menangis sambil tertawa seperti yang selalu ia lakukan setiap kali sesuatu yang sangat membahagiakan terjadi. Ia memikirkan Sekar dan bagaimana seorang perempuan yang pertama kali datang ke rumahnya dengan seragam biru dan sarung tangan karet kuning yang bahkan tidak ada dalam rencana hidupnya telah menjadi salah satu orang terpenting yang pernah ada dalam perjalanan hidupnya. Dan ia memikirkan dirinya sendiri versi dirinya 8 bulan setelah kecelakaan itu yang duduk di ruang rapat gedung bertingkat dengan ponsel di tangannya dan jantung yang berdetak kencang karena melihat gambar yang tidak ia duga yaitu seorang perempuan yang berbaring di lantai dapur bersama putranya yang tertawa. Betapa jauhnya ia telah berjalan dari titik itu, betapa berbedanya ia sekarang dan betapa bersyukurnya ia bahwa di titik paling gelap itu ia tidak sendirian karena ada seseorang yang memilih untuk tidak berpaling. Beberapa bulan kemudian Sekar menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar yang selama bertahun-tahun ia impikan. Wisudanya sederhana namun penuh makna, dan Bagas membawa Rendra yang kini sudah bisa berjalan dengan bantuan alat ortopedi ringan untuk hadir di sana. Ketika nama Sekar dipanggil dan ia naik ke panggung untuk menerima ijazahnya, Rendra yang duduk di pangkuan Bagas bertepuk tangan sekeras-kerasnya sampai telapak tangannya memerah dan berteriak, "Tante Sekar," dengan suaranya yang nyaring tanpa peduli bahwa gedung wisuda itu adalah tempat yang seharusnya tenang dan hikmat. Beberapa kepala menoleh ke arah mereka dan Bagas menutupi wajahnya sebentar karena malu namun kemudian tersenyum lebar karena tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya.
Dan Sekar di atas panggung mendengar suara Rendra dan menoleh ke arah mereka dan tertawa dengan cara yang membuat fotonya di momen itu, yaitu foto resmi wisuda yang diabadikan oleh fotografer kampus menjadi foto paling hidup dan paling tulus yang pernah ada di antara semua foto wisuda yang pernah diambil di gedung itu. Tahun-tahun terus berlalu dan Rendra tumbuh menjadi remaja yang kuat dan mandiri dengan kerja keras bertahun-tahun dan dedikasi yang luar biasa dari sang fisioterapis dan semangat Rendra sendiri yang tidak pernah padam. Ia bisa berjalan meski dengan sedikit kesulitan namun ia berjalan. Ia pergi ke sekolah, punya teman-teman yang menyayanginya dan punya daftar impian untuk masa depan yang panjangnya membuat Bagas tersenyum setiap kali membacanya. Suatu sore di akhir pekan, Bagas duduk di kursi taman di belakang rumah memandang Rendra yang sedang bermain bola dengan beberapa teman sebayanya di lapangan kecil yang sengaja Bagas buat di sudut taman. Sekar yang kini bekerja di sebuah lembaga PAUD di pagi hari namun masih tinggal bersama mereka karena sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga itu duduk di kursi sebelahnya dengan secangkir teh di tangannya. Mereka berdua hanya memandang Rendra dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat lamanya. "Kamu ingat hari pertama kamu datang ke rumah ini?" tanya Bagas akhirnya, dan Sekar tertawa kecil. "Sangat ingat, saya hampir tidak jadi datang karena tangganya waktu itu agak rusak dan saya pikir ini pertanda buruk." Dan Sekar menatap Rendra yang baru saja berhasil menggiring bola melewati dua orang temannya dan menendangnya ke arah gawang kecil disambut dengan teriakan-teriakan semangat dari teman-temannya. "Sekarang saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa tempat ini," kata Sekar pelan dan tulus. "Saya datang kemari berpikir saya hanya akan membersihkan rumah dan pulang. Saya tidak tahu bahwa saya akan menemukan keluarga." Bagas mengangguk, perlahan matanya tidak beranjak dari Rendra yang kini sedang berdebat dengan teman-temannya tentang apakah bola tadi masuk gawang atau tidak dengan ekspresi serius yang sangat lucu di wajahnya. "Saya juga tidak tahu bahwa di hari ketika saya melarikan diri dari rapat dan pulang ke rumah dengan kepala penuh kecemasan saya sedang menuju ke momen yang akan mengubah segalanya." Sekar tidak menjawab, ia hanya tersenyum dan itu sudah lebih dari cukup. Matahari mulai condong ke barat mewarnai langit Jakarta dengan gradasi jingga dan merah muda yang membuat bayangan-bayangan memanjang di atas rumput taman, dan Rendra melihat ke arah mereka mengangkat tangannya melambai besar-besaran sambil berteriak, "Ayah, Tante Sekar, lihat tadi golku masuk," dan keduanya tertawa dan bertepuk tangan. Dan Rendra melakukan selebrasi kecil yang menggelikan di tengah lapangan sebelum berlari kecil kembali ke permainan. Bagas memandang semua itu dan merasakan sesuatu yang sudah sangat lama menjadi bagian dari hidupnya namun sempat hilang begitu lama sehingga ia hampir lupa bagaimana rasanya, yaitu damai yang sesungguhnya. Bukan absennya masalah, bukan tiadanya duka karena Larasati masih selalu ada di hatinya dan ia tahu bahwa kehilangan itu tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya belajar untuk membawanya dengan cara yang berbeda. Damai yang sesungguhnya adalah ini, duduk di bawah langit sore bersama orang-orang yang ia cintai, menyaksikan putranya berlari meskipun dulu semua orang termasuk dirinya sendiri hampir tidak percaya hari itu akan tiba dan tahu bahwa apapun yang ada di depan ia tidak akan menghadapinya sendirian. Cinta, ia belajar, bukan soal tidak pernah kehilangan. Cinta adalah soal memilih untuk tetap hadir meskipun kehilangan sudah pernah menghancurkan kamu. Cinta adalah soal berani berlutut di lantai dapur yang dingin dan memukul panci bersama seorang bocah kecil yang matanya penuh harapan meskipun tanganmu gemetar dan hatimu masih penuh dengan kepedihan. Cinta adalah soal memilih untuk tinggal ketika pergi terasa jauh lebih mudah. Dan di taman itu di bawah langit jingga yang perlahan berubah menjadi ungu dengan suara tawa Rendra yang bergema dari sudut lapangan, Bagas merasakan bahwa ia telah memilih dengan benar, bahwa ia telah memilih untuk tinggal dan bahwa pilihan itu yang di awal terasa seperti yang terberat dalam hidupnya ternyata adalah pilihan terbaik yang pernah ia buat.